Dari keluarga ateis dan Kristen, saya temukan Islam. Saya lahir dalam keluarga campuran, bukan secara rasial tapi religius. Ayah saya adalah seorang ateis agnostik dan ibu saya adalah seorang Katolik yang sangat religius. Jadi saya dibesarkan sebagai Katolik. Ketika saya mengatakan saya dibesarkan sebagai Katolik, yang saya maksud bukan Natal dan Misa Katolik pada umumnya. Saya dibesarkan dengan benar-benar Katolik. Di rumah kami, gereja adalah suatu keharusan, setidaknya sekali seminggu. Kami berdoa rosario sebagai sebuah keluarga secara teratur dan setiap kali kami bepergian. Pengendalian kelahiran bukanlah pilihan. Jadi saya punya 5 saudara kandung, dan 5 saudara saya dan saya bersekolah di sekolah Katolik. Kelompok pemuda dan katekismus sebagai pelajaran tambahan tentang iman kami. Ketika saya mulai belajar tentang Islam di akhir masa remaja saya mengenali banyak hal yang saya pelajari dari pendidikan Katolik saya. Ini masuk akal ketika saya mengetahui bahwa Islam bukanlah agama yang berbeda. Itu meluruskan pesan asli dari semua nabi. Seraya saya belajar lebih banyak, saya belajar bahwa meskipun Alkitab telah diubah oleh manusia, masih ada beberapa sisa dari pesan dan tradisi asli Yesus yang bertahan hingga hari ini. Ini adalah beberapa hal yang saya pelajari sebagai seorang Katolik yang kemudian saya temukan dalam Islam. Setelah kelas katekismusnya, ibu saya akan pulang dan membagikan apa yang dia pelajari. Pada satu kelas tertentu, wahyu dan akhir hari menjadi topik diskusi. Maka dia pulang hari itu dengan sangat bijaksana dan berkata bahwa dia telah belajar bahwa mendekati hari penghakiman, kita akan tahu siapa umat Allah itu dengan tanda gelap di dahi. Jangan merusak tanah atau laut atau pohon sampai kita memasang segel di dahi para hamba Tuhan kita. Pertama kalinya aku melihat seorang muslim dengan tanda gelap pada dahi dari membuat sujud sering. Itu memukul saya. Umat Tuhan memiliki tanda gelap di dahi. Mereka karena pengabdian mereka untuk menyembah Tuhan dalam doa dan sujud. Ada sedikit cerita yang diketahui dalam agama Kristen tentang ke-7 orang yang tidur. Itu telah dibuat menjadi dongeng tentang seorang pria bernama Rip Van Winkle. Tetapi kisah dalam agama Kristen berjalan jauh berbeda. Dalam agama Kristen dikatakan bahwa ada 7 pemuda saleh yang tinggal di negeri yang diperintah oleh seorang tiran. Tiran itu mengutuk para pemuda yang saleh ini sampai mati karena menolak penyembahan berhala dan malah menyembah Tuhan saja. Setelah keputusan ini, penguasa memberi waktu kepada para pemuda itu beberapa hari untuk mempertimbangkan kembali agama mereka. Para pemuda yang menolak untuk melepaskan keyakinan mereka berlindung di gua tempat mereka tertidur, dan Tuhan membuat mereka tidur selama 300 tahun untuk melindungi mereka. Dalam surah 18 Al-Quran, cerita yang sama tentang orang-orang muda saleh yang tidur selama bertahun-tahun diceritakan, dan setiap ketidakakuratan yang ditambahkan selama bertahun-tahun diperbaiki. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu
yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10-13. Kebanyakan orang Kristen dibesarkan dengan ikonografi Maria, Ibu Yesus, mengenakan jilbab, tetapi hanya sedikit yang menyadari itu adalah perintah dalam Alkitab. Ya, jika dia menolak untuk memakai penutup kepala, dia harus memotong semua rambutnya. Tapi karena memalukan bagi seorang wanita, jika rambutnya dipotong atau kepalanya dicukur, dia harus memakai kerudung. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam misa Latin tradisional, imam mempersembahkan misa menghadap ke arah yang sama dengan umat, karena dia dan umatnya bersama-sama menyembah Tuhan. Imam dan umat semuanya menghadapi apa yang disebut ad orientum, artinya ke arah timur. Ad orientum ini tidak lagi dilakukan di sebagian besar gereja. Ad orientum ini adalah tradisi yang sangat mirip dengan cara umat Islam berdiri di belakang imam atau pemimpin yang semuanya menghadap ke arah yang sama, yakni kiblat saat sholat. Waktu dan cara di mana Yesus dikatakan telah berdoa di dalam Alkitab serupa dengan cara orang Muslim berdoa hari ini. Subuh, waktu sholat yang dimulai saat istirahat dan berlangsung hingga matahari terbit. Pagi-pagi sekali, saat hari masih gelap, Yesus bangun, meninggalkan rumah dan pergi ke tempat sunyi, di mana dia berdoa. Dan pergi sedikit lebih jauh, dia jatuh tengkurap dan berdoa, berkata, Ayahku, jika memungkinkan, biarkan cawan ini berlalu dariku. Meskipun demikian, bukan seperti yang saya inginkan, tetapi seperti yang Anda inginkan. Oh, datanglah, mari kita menyembah dan sujud, mari kita berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Sebagai Muslim, kita percaya pada kelahiran Nabi Isa dari perawan Maryam, bahwa dia akan kembali ke bumi, bahwa dia adalah seorang laki-laki dan seorang nabi. Kita percaya pada pesannya yang dikirim Tuhan kepadanya, dan kita tahu bahwa selama berabad-abad manusia telah mengubah pesan dan Alkitabnya. Tapi kita masih bisa melihat sisa-sisa iman asli itu ketika kita menempatkannya berdampingan dengan Islam.